bikin kuburan palsu, dan setelah itu katanya itu datuknya di situ di kuburan itu, dan akhirnya dia mengaku orang kampung situ, dan akhirnya dia juga mengaku asli orang kampung situ, padahal dia hanyalah seorang pendatang yang yang dulunya didatangkan oleh orang-orang Belanda. Untuk apa? Untuk melemahkan perjuangan para pejuang kita terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp maleser-maleser internasional. Gue baru kemarin kan gue ngebahas masalah Abah Guru Sekumpul ya. Abah Guru Sekumpul itu ternyata kan keturunannya dari Musa Al-Kazim, Said Musa Al-Kazim. Bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Waktu gue terangin Abah Guru Sekumpul itu bukan Ba'alawi, Abah Guru Sekumpul itu pernah dikeluarin maklumat oleh Robita Alawiyah tahun 1999 bahwa Abah Guru Sekumpul itu bukan Ba'alawi, dan Abah Guru Sekumpul itu pernah diintervensi sama orang-orang Ba'alawi supaya jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi apa segala macam. Ternyata banyak orang-orang muhibinnya Ba'alawi itu yang nggak seneng, bilang nggak usah ngacak-ngacak Kalimantan, nggak usah membentur-benturkan antara kami dengan Habaib apa segala macam lah, begini apa segala macam. Gue cuma nyampein kebenaran doang kan. Nah sekarang gue kira ternyata hampir 100% tuh orang Kalimantan itu tuh pro dengan Ba'alawi ya, karena emang dulu Abah Guru Sekumpul itu tuh baik banget sama Ba'alawi. Ternyata enggak juga. Dan ada juga orang-orang Kalimantan tuh yang benar-benar pikirannya bersih, jernih, dan cenderung kepada kebenaran ya. Contohnya Panglima Bani Tarsid ya. Tempo hari kita komunikasi ya, kontek-kontekan, dan dia ini menyuarakan kebenaran. Bani Tarsid itu apa sih? Jadi Bani Tarsid itu salah satu organisasi di Kalimantan tuh yang menaungi orang-orang tuh yang berjuang untuk Wali Songo, yang berjuang bahwa Wali Songo itu yang menyebarkan Islam di Indonesia, bahwa Wali Songo itu tuh yang pertama menyebarkan Islam, dan Wali Songo itu tuh ya kalau boleh dibilang gara-gara Wali Songo itulah Nusantara ini jadi Islam, dan Wali Songo itu benar-benar jual Nabi yang asli, bukan kaleng-kaleng, bukan kayak Ba'alawi kan. Sekarang bikin framing sono, bikin framing sini, intervensi sono, bahkan Panglima Bani Tarsid ini pun, Mas Ahmad ini nih ya, itu diintervensi. Nah ini dia nih, lu baca sendiri nih, yang ininya ini nih, ya kan? Ya model-modelnya kayak begitu aja lah, orang-orang muhibin pekok Ba'alawi itu tuh kayak begitu kerjanya sekarang ya. Tapi sekarang dia mau persekusi kayak dulu lagi nggak bisa. Dulu mungkin dia singa, waktu kita belum tahu bahwa dia itu cucu Nabi yang palsu, mungkin dia singa ya. Cuma sekarang mah kayak anak anjing deh, cuma ngegonggong doang bisanya, ngegigit nggak bisa. Jadi kita tuh kalau pengen digonggong sama dia, bukannya takut. Orang kalau digigit anak anjing gimana sih? Jadi geli. Jadi nggak usah diladenin lah kalau menurut gue mah kayak gitu ya. Nah untuk orang-orang Kalimantan Selatan tuh yang berpegang pada kebenaran dan cinta sama anak cucunya. Sekarang kan ternyata nih, Ba'alawi ini nih memalsukan kuburannya tuh bukan di Pulau Jawa doang kan. Di Kalimantan tuh keturunan-keturunan datu-datu banyak tuh yang makamnya tuh dipalsuin, diinin apa segala macam. Dan gini ya, kisahnya Mbah Baidowi, bahwa dia tuh pernah membangun pesantren, membangun masjid, membangun sarana apa segala macam, sampai dia keluar duit sampai 4 miliar. Akhirnya sudah pesantren itu jadi, semua jadi, itu pesantren diakuisisi dan diakuin sama orang-orang Ba'alawi, sama Habib lah kalau ada yang bilang. Itu tuh kejadiannya tuh bukan satu dua kasus, itu ratusan kasus, bahkan ribuan kasus yang kayak begitu. Emang kalau dia datang tuh ke satu daerah yang udah ada ini apa segala macam, akhirnya dia jadi imam di sono, dia dihormatin di sono, akhirnya dia tuh kuasain di sono, semuanya dikuasain sama dia tuh, masjidnya dikuasain, tanahnya dikuasain, apanya dikuasain, sama kejadian kayak di Sunan Ampel.
Sampai kapan sekarang nih bangsa Indonesia tuh mau kayak begini terus? Sampai kapan bangsa Indonesia tuh pengen punya mental dibudakin terus sama dia? Hah? Kita wajib merdeka, kita wajib melawan. Ini namanya tirani. Kita harus melawan, kita harus bangkit, kita harus rebut apa yang menjadi hak kita gitu loh. Gak usah lah orang-orang ini, oh itu cucu Nabi, palsu, udah palsu. Dari urusan kitab nasab sekarang Gus Rumayang Abbas tuh yang paling pintar tuh ya, segala macam berdebat sama Kiai Imad, dia udah mengakui bahwa emang nggak ada tuh kitab sejaman yang menceritakan bahwa Ubaidillah tuh ada di zaman itu. Pokoknya dari segi kitab dia kalah, dari segi manuskrip kalah, dari segi filologi bukan, dari segi tes DNA nggak ada. Dulu gue inget banget, Kiai Imad itu dibilang Al-Kaburi. Sebenarnya dia yang kabur, dia yang nggak mau tes DNA. Habib Al-Kaburi itu harusnya julukan itu yang harus kita sematkan sama dia gitu. Kita nggak boleh takut lagi jadi bangsa Indonesia. Kita mesti melawan ini tirani. Kalau kita masih diam aja, kita nggak berjuang, kesian ntar anak cucu kita digoblokin sama itu orang. Itu orang belis dari zaman dulu kan, dari Sarifah Fatimah tuh pemberontakan di Banten kan. Akhirnya suaminya diasingin ke Ambon. Akhirnya jadi raja tuh menantunya dari suami yang pertama. Akhirnya ketahuan sama Kiai Tapa, dibantai. Utsman bin Yahya bilang bahwa yang mendukung tarekat adalah begini. Akhirnya perang, kejadian Babat Cilegon. Berapa orang kita tuh dibantai sama dia. Masa anak cucu kita mengalami kayak begitu? Kita stop di sini. Kita yang mesti maju. Kita yang mesti menghentikan ini semua. Jadi gitu aja dari gue Bang Zaini. Semoga vlog ini bisa membangkitkan jiwa-jiwa nasionalis kita sebagai bangsa Nusantara. Buat jangan mau digoblokin sama orang goblok kayak begitu. Ya. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam ini kesempatan sekali lagi saya Ahmadi, Panglima tertinggi Laskar Bani Tarsyid, menghimbau kepada teman-teman semua yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, agar menjaga marwah kampung dan kota kalian agar tidak dibelokkan sejarahnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Segera rapatkan barisan. Karena apa? Karena ini demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Agar mereka semua tahu yang mana sejarah yang benar, yang mana yang dipalsukan. Karena apa? Karena sekarang kita sudah sangat rawan sekali di Kalimantan ini, khususnya di Kalimantan Selatan, kuburan-kuburan palsu semua. Kuburan-kuburan itu dibikin agar menaikkan derajat mereka, dan mereka pun ujung-ujungnya mengaku orang kampung itu. Karena apa? Karena kuburan datuknya ada di situ. Waspadalah teman-teman. Ini sangat memprihatinkan sekali. Jadi sekali lagi saya himbau untuk masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, agar selalu waspada dari orang-orang seperti ini yang ingin menguasai kampung kalian. Waspada itu wajib, buruk sangka jangan. Jadi sekali lagi saya himbau untuk teman-teman semua, khususnya di Kalimantan Selatan, agar merapatkan barisan, bersatu di bawah Laskar Bani Tarsyid Kalimantan. Karena apa? Karena di sini kalian semua tidak sendiri. Kalian berjuang di sini tidak sendiri. Bani Tarsyid Kalimantan Selatan akan melindungi kalian dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan membinasakan kalian. Saya himbau sekali lagi, kalian berjuang tidak sendiri. Di sini di Kalimantan ada Laskar Bani Tarsyid yang akan melindungi kalian. Jadi kalian jangan perlu takut. Saya Ahmadi, Ketua Laskar Bani Tarsyid, akan bertanggung jawab seandainya apapun yang terjadi dengan kalian semua. Oleh karena itu, mari kita bersatu, mari rapatkan barisan, mari kita
menjaga kampung kita, kota kita agar apa? Agar tidak dipalsukan sejarahnya dan kampung kita aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai kampung. Itu dia ujung-ujungnya apa? Dia bikin kuburan palsu dan setelah itu katanya itu datuknya di situ di kuburan itu. Dan akhirnya dia mengaku orang kampung situ dan akhirnya dia juga mengaku asli orang kampung situ. Padahal dia hanyalah seorang pendatang yang apa? Yang dulunya didatangkan oleh orang-orang Belanda untuk apa? Untuk melemahkan perjuangan para pejuang kita terdahulu agar pejuang kita dan masyarakat takut sama orang itu yang katanya orang itu juriat Rasulullah, ternyata tidak terbukti secara ilmiah dan tidak terbukti secara tes DNA. Mari kita semua bergabung di Laskar Bani Tarsid. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.